Ya. Waalaikumsalam. Tadi masalah tentang Iya. apa ya dalam pengertian khotbah dengan menggunakan masyarakat di antara jamaah yang tidak memakai artinya, maka yang dilakukan dan lagi menurut selama ini tidak sah. Nggak sah. Kalau nggak bahasa Arab. Kalau tidak antara jamaah yang tidak mengetahui artinya. Oh, ya, baik. Iya, iya, baik. Dan yang kedua itu masalah orang yang nyanyi kena penyakit istilahnya yang sholat dulu dalam diskusi. Apa ya? Orang yang sholat itu sepanjang jalan itu harus apabila dia bisa berdiri, dia berdiri sholatnya. Jadi kalau masuk jalan kaki itu dia akan kursi, maka sholatnya itu tidak diterima. Oh, baik. Mari saya bisa diterima. Iya, iya, baik. Begini, yang pertama ya, yang pertama itu tadi tentang apa tadi intinya? Tadi intinya? Oh ya, Jumat. Ya, dengar ya, begini. Jumat itu akan sah apabila dalam khutbah Jumat dibaca rukun-rukunnya. Nah, lihat. Rukun Jumat itu pertama baca alhamdulillah boleh. Innal hamdalillah redaksinya boleh. Yang penting mengucapkan tahmid kepada Allah. Kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kemudian baca selawat. Baca selawat kemudian jadi kita puji, kemudian selawat, kemudian rukunnya itu yang ketiga adalah baca ayat dan wasiat takwa. Ayat itu ayat yang harus ada yang dibaca. Kemudian wasiat takwa. Wasiat takwa ini jadi rukun. Ya. Nah, Imam Syafi'i orang Arab, orang Irak. Lahirnya, meninggalnya di Mesir. Makanya bahasa Arab. Mensyaratkan khutbah itu bahasa Arab. Kenapa? Karena memang ya Arab di sana gitu. Oleh karena itu sampai sekarang karena memang literatur fikih itu banyak yang menganut kita membaca kitab Imam Syafi'i, seperti kita itu di Indonesia banyak Imam Syafi'i, maka kita mengacu kepada itu. Dan itu diterapkan. Gitu. Cuma esensi khutbah karena kita orang Indonesia, esensi khutbahnya enggak kena. Kenapa? Karena enggak semua orang ngerti bahasa padahal khutbah itu nasihat. Nasihat itu harus dengan bahasa kaum, bahasa orang yang dipahami apa. Kalau di sini bahasa Indonesia, di Jawa bahasa Jawa, itu silahkan. Oleh karena itu ada di dalam praktek mazhab Syafi'i rukunnya dibaca, tapi juga dia wasiat takwanya dengan bahasa Indonesia. Kan gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan di Solo, karena memang ini adalah konsepnya Arab, orang Arab harus dilakukan bahasa Arab, tapi karena orang yang Jumat ini orang Solo, orang Indonesia, maka dia ada intisari khutbahnya. Itu praktek. Nah sekarang kalau kita pakai bahasa Arab saja, sah tidak? Ya memang menurut Imam Syafi'i ya sah. Cuma inti khutbah sebagai nasihat, kan orang nggak semua orang bisa ngaji begini loh. Datangnya ke masjid cuma Jumat doang ada. Jadi dia bukan hanya ibadah, tapi dia dapat oleh ilmu, penambahan ilmu, nasihat. Maka dia ya digunakanlah karena khutbah ada nasihat, maka dia pakai nasihat yang dimengerti dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu kebanyakan khotib-khotib sekarang rukunnya dibaca bahasa Arab, nasihatnya bahasa Indonesia. Itu adalah penggabungan ya pemahaman agar rukunnya sah tapi juga nasihatnya sampai. Nah, kalau memang ada yang mengatakan bahwa kalau pakai bahasa Indonesia tidak sah kan gitu ya.
pakai bahasa Arab gitu ya. Tadi pertanyaan Pak Haji gitu ya. Pak Haji ya gitu ya. Maka ini sebenarnya memang sah pakai bahasa Arab. Tapi jangan mengatakan tidak sah pakai bahasa Indonesia, tidak. Gitu. Apalagi kalau kita sudah berbicara dengan mazhab lain. Zakat contoh. Zakat itu dulu zakat kita harus pakai beras. Dengan apa? Dengan makanan yang menguatkan. Kalau di Mekah pakai gandum, di sini pakai beras. Sekarang pakai uang boleh nggak? Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, Pak. Mazhab lain. Boleh nggak kita membayar pakai uang aja karena kita sekarang udah sistemnya uang, yang penting nominalnya sama dengan beras. Ya boleh, ada mazhab Hanafi melakukan itu, berpendapat itu. Gitu. Nah, saya kalau berkhutbah itu pakai bahasa Arab, rukunnya saya baca, kemudian nasihatnya pakai bahasa Indonesia supaya paham. Jadi kena, rukunnya dapat, kemudian nasihatnya sampai. Ini yang kalau saya ya berpendapat ini yang bagus. Tapi kalau bahasa Arab, kemudian ada yang tidur jamaah, nggak ngerti, gara-gara bahasa Arab nggak ngerti, diterjemahkan, dia bukannya dapat ilmu, tapi bagaimana lagi khotbah tidur? Kan kalau Jumat kan enaknya tidur emang, Pak. Setannya banyak. Makanya ada jamaah, Ustaz, ada jamaah yang mengatakan karena dia sholat di satu masjid, kemudian dia capek tertidur, begitu bangun langsung komat. Udah selesai sholat dia bilang, ini masjid mazhab apa ya? Kok nggak ada khutbah, tahu-tahu sholat, nggak taunya dia tidur. Ada yang begitu. Gitu. Memang cuma itu sih enak tidur, udah capek kan pagi kerja. Gitu. Jadi begitu. Jadi kalau saya mengcombine saja dua pendapat itu. Saya biasanya khutbah pakai bahasa Arab, rukun-rukunnya memang perlu wajib, tapi nasihatnya dengan singkat itu bahasa Indonesia. Tapi kalau ada yang bahasa Arab, berarti kita sah sholatnya, tapi nggak kena sasarannya, nggak kena nasihatnya, nggak paham, gitu. Jadi usahakan ya adalah nasihatnya yang bisa dimengerti oleh jamaah. Itu yang kalau menurut saya ya. Tapi kalau ada yang masih bersikeras dengan mazhab Syafi'i, kenapa mazhab Syafi'i mengatakan demikian? Karena memang beliau orang Arab. Kalau orang kedung jiwa pasti itu dengan bahasa Indonesia dia sebut itu dalam fikihnya. Itu. Jadi demikian. Itulah fikih. Perbedaan pendapat nggak ada masalah. Yang penting kita mensikapinya dengan baik. Ikhtilaful ulama rahmat. Perbedaan ulama dalam berpendapat ini jadi rahmah. Tapi ambil yang terbaik. Satu. Yang kedua, pertanyaannya tadi tentang apa nih? Lupa saya. Salat betul. Dalam surat Toha, Allah menjelaskan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Baca surat Toha. Toha wallahu alam bil murad. Ma anzalna aku atau tidak kami turunkan kata Allah Al-Qur'ana Al-An sebagai pedoman kita dalam beragama, rujukan hukum dalam beragama Al-Quran itu litashqa untuk menyulitkan. Al-Quran diturunkan bukan untuk menyulitkan, tapi sebaliknya mempermudahkan. Bahkan di dalam hadis yassiru wa la tu'assiru, permudahlah beragama, jangan mempersulit, tapi juga jangan dimudah-mudahin agama. Enggak boleh dimudah-mudahin. Jadi bagaimana orang yang mengaku Islam beragama wajib sholat. Bahkan kedudukan sholat itu bukan seperti kedudukan puasa, zakat, haji, bukan. Kalau puasa, bulan Ramadan datang, kita sakit dalam perjalanan, boleh nggak puasa, ganti hari yang lain. Zakat kalau kita wajib, kalau mampu, kalau enggak apa-apa. Haji apalagi. Sholat, kalau dia sudah bersyahadat, wajib sholat. Cuma praktek pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi orang itu. Kalau dia bisa berdiri, wajib diri. Itu pun dalam sholat wajib. Tapi dalam sholat sunnah, kita bisa diri nih. Saya ini agak pegal, tapi diri bisa. Saya mau duduk, sah nggak? Sah. Kalau sholat Tapi kalau sholat wajib, kalau kita bisa berdiri, wajib diri.
Tapi karena sholatnya itu wajib, kalau nggak bisa diri, jangan lantas nggak sholat. Dilakukan dengan gitu. Yang penting sholat. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring dengan isyarat. Kalau nggak bisa juga, ya sholatin. Siapa yang mau tuh? Ya. Saya yang mau. Kan begitu. Jadi prinsipnya sholat itu melekat manusia, siapapun yang isyak itu melekat. Cuma teknis pelaksanaannya itu disesuaikan dengan situasi manusia. Itu duduk boleh nggak? Boleh. Bagaimana orang kalau diri kita rukunya susah, bangunnya susah, nggak ada masalah. Kenapa? Yang dia sholat disesuaikanlah pelaksanaannya dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Tapi prinsipnya karena dia muslim, dia wajib sholat. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sah, bagaimana tidak sahnya? Sah sholat. Umpamanya kita jamaah lagi diri, tiba-tiba ini umpama pakai bangku di sini pak, cuma satu bangku. Bapak lihat ke Bekasi nih, jamaahnya pak rata-rata orang usia 60 sampai 70 tuh yang isrok itu bangku berjejer. Kenapa? Kan orang udah 60-an, jalan aja udah ini, tapi dia itikaf masih sampai isrok.